Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Bulan sabit yang sunyi tergantung di malam yang gelap gulita saat cahayanya yang redup, sejuk, menyelimuti daratan yang luas. Di dalam hutan yang gelap gulita, api unggun yang lemah menari-nari dengan anggun, membawa benang cahaya hangat ke malam yang sunyi dan gelap. Di samping api unggun, seorang pria muda sedang bersandar pada batang pohon dan tanpa sadar menyulut api dengan tongkat api di tangannya. Termasuk hari ini, sudah 5 hari sejak Xiao Yan meninggalkan kota Wutan. Sebagian besar kesegaran awal telah memudar selama perjalanannya yang sepi. Sebuah perasaan rindu yang samar-samar mulai perlahan-lahan naik ke hati pemuda itu. Setelah secara acak menempatkan sepotong kayu bakar lagi ke dalam api, menyebabkannya sekali lagi terbakar dengan terang, Xiao Yan meletakkan dagunya di telapak tangannya dan dengan malas berkata, "Guru, kemana tepatnya kita akan pergi?" "The Magic Beast Mountain Range," sebuah suara tua berkata dari dalam cincin di jarinya. "Kupikir kita juga bisa memasuki pegunungan binatang ajaib dari dekat kota Wutan. Mengapa kita harus bepergian sejauh ini?" Petik 2. Kami berada di sisi timur pegunungan Magic Beast. Dengan melewati sini, kita bisa mencapai Gurun Tager. Itu adalah tujuan akhir dari pelatihan, kata Yao Lao. Melewati langsung pegunungan binatang ajaib. Sudut mulut Xiao Yan terbuka saat dia tertawa terbahak-bahak. "Kekuatan saya saat ini hanya akan memungkinkan saya menangani beberapa binatang ajaib yang lebih mudah. Paling-paling, saya hanya bisa berkeliaran di sekitar tepinya. Bukankah tidak mungkin untuk menembus pegunungan?" Petik 2. Hanya dengan berada di tempat yang berbahaya bakat seseorang bisa benar-benar meledak. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh, "Saya berencana untuk membantu Anda maju ke Douxi dalam pegunungan Magic Beast." Kalau begitu aku harus tetap di pegunungan binatang ajaib selama masa latihanku." Mendengar proklamasi tersebut, wajah Xiao Yan langsung berubah pahit. "Saya perkirakan itu akan memakan waktu 1 tahun. Untuk sisa setengah tahun ini, kamu harus pergi dan berlatih di Gurun Tager." Petik 2. Gurun Tager. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Lupakan. Bagaimanapun, dia memiliki Yao Lao di sisinya untuk melindunginya. Gurunya tidak akan benar-benar membiarkan dia dimakan oleh binatang ajaib, kan? Menggosokkan telapak tangannya ke dagunya, Xiao Yan menjilat bibirnya dan bertanya sambil tersenyum, "Guru, bagaimana dengan di Tier Do teknik?" "Dasar bajingan kecil. Tidakkah kamu merasa kesal untuk membicarakannya beberapa kali setiap hari?" Petik 2. Dalam pertarunganmu dengannya saat itu dan tidak akan mengalami saat yang sulit. Petik 2. Bagaimana Anda melatih kekuatan tersembunyi? Wajahnya secara bertahap menjadi mengesankan saat Xiao Yan akhirnya menyadari masalah krusial yang telah dia abaikan ini. "Saat kamu menggunakan Octane Blast di masa lalu, kamu dengan ganas menyerang dalam sekali jalan, tanpa teknik sedikitpun. Saya tidak pernah membahas ini sebelumnya karena 2 alasan. Salah satunya adalah kekuatanmu masih terlalu lemah. Alasan lainnya adalah Anda tidak pernah menemukan ini." Petik 2. Xiao Yan menggaruk kepalanya dengan malu. Dia tidak pernah benar-benar mempertimbangkan masalah kekuatan tersembunyi. Ini karena hanya dengan kekuatan permukaan, Octane Blast memiliki kekuatan ledakan yang sangat kuat yang sangat memuaskannya. "Tutup matamu dan raih jauh ke dalam jiwamu." Yao Lao memerintahkan dengan tenang, menyebabkan Xiao Yan cepat-cepat menyilangkan kakinya dan mengadopsi postur latihan. Di samping api unggun, pemuda itu perlahan menutup matanya dan sekitarnya sekali lagi menjadi sunyi. Yang ada hanya suara retakan lembut dari kayu bakar dan suara serangga yang berdenging pelan. Setelah keheningan berlanjut untuk waktu yang lama, Xiao Yan, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya. Dia sedikit mengernyit saat memikirkan pertukaran yang dia lakukan dengan Yao Lao di dalam hatinya. Setelah hening yang lama, Xiao Yan perlahan mengendurkan alisnya. Dia sedikit mengangguk dan mengencangkan tinjunya, di mana doki kuning pucat berkumpul. Keheningan sesaat kemudian,
tinjunya menghantam batang pohon besar saat dia menangis pelan. Ledakan oktan, bang, terdengar suara gedebuk. Di tempat di mana tinjunya menabrak, lubang kecil dibuat bersama dengan beberapa garis retakan yang menyebar darinya. Bang, tidak lama setelah kebisingan sebelumnya mereda, ledakan teredam yang lebih rendah terdengar dari dalam batang pohon. Menggunakan metode pelatihan ini, lalu kenapa? Di semua kekaisaran magia, keterampilan alkimia Gu He dianggap yang terbaik. Namun, di mataku, dia bukan apa-apa. Bersaing dengan saya dalam keterampilan alkimia. Di seluruh benua Doki ini, Anda bahkan tidak dapat menemukan 5 yang bisa. Yao Lao berkata dengan lembut, suara hambar itu menyembunyikan keangkuhan dan penghinaan. Xiao Yan mengusap hidungnya, merasa sedikit penasaran dengan latar belakang Yao Lao. Oh benar, bawa benda ini. Mulai sekarang, kamu tidak boleh meletakkannya, bahkan saat kamu tidur. Petik 2. Yao Lao terdiam sesaat sebelum benda hitam besar tiba-tiba melesat keluar dari cincin lama dan jatuh dengan keras ke tanah, menyapu tumpukan debu. Xiao Yan menatap kosong ke item hitam pekat yang setinggi dia. Keringat dingin muncul di dahinya saat dia menelan ludahnya dan berkata, ini, untuk apa ini? Ini terbuat dari logam meteorik hitam dan sepertinya satu-satunya di seluruh benua. Tidak hanya sangat sulit untuk dihancurkan, tetapi juga sangat berat. Yang terpenting, ini memiliki efek aneh menekan doki seseorang. Jika Anda bisa terbiasa berada di bawah penindasannya, saat Anda melepaskannya di pertempuran di masa depan, kekuatan Anda setelah melepaskannya akan mengejutkan semua orang. Kata Yao Lao sambil tersenyum saat dia memberikan penjelasan yang terlambat. Dan teknik di Tier Do yang akan saya ajarkan kepada Anda di masa depan terkait dengan ini akan menjadi begitu menakutkan. Tidak hanya itu membuat doki yang cepat di dalam tubuhnya menjadi lamban, itu juga sangat berat sehingga Xiao Yan hampir mematahkan punggungnya saat menggunakan semua kekuatannya untuk membuat aliran dokinya. Selama 2 hari ini, Xiao Yan akhirnya merasakan arti kelelahan yang sebenarnya. Ketika Xiao Yan membawa pedang hitam aneh ini di punggungnya, kekuatan bertarungnya sebanding dengan Do Ze yang baru maju. Meskipun pedang hitam sangat membatasinya, efek yang membatasi ini membantu meredakan kekhawatiran Xiao Yan karena membiarkan kekuatan sejatinya ditemukan oleh orang lain. Karena dia hanya seorang musafir sendirian yang melakukan perjalanan melalui tempat-tempat asing, akan sangat bodoh baginya untuk dengan mudah mengungkapkan kekuatan aslinya kepada orang lain. Menggosok cincin penyimpanan di jarinya, pil hijau muda muncul di telapak tangannya. Ini adalah pil pemulihan Qi yang cukup efektif yang mampu meningkatkan tingkat pemulihan doki seseorang dalam waktu singkat. Pil itu secara khusus disempurnakan oleh Yao Lao untuk Xiao Yan pada hari-hari sebelum mereka meninggalkan kota Wutan. Tetapi bahan yang dibutuhkan untuk pil pemulihan Qi ini sangat langka, bahkan dengan pengaruh rumah lelang primer, hanya cukup bahan untuk 30 pil yang dikumpulkan. Jadi, biasanya Xiao Yan tidak berani menggunakannya secara bebas, namun situasi saat ini tidak memungkinkannya untuk menghemat kemewahan. Dengan hati-hati menyapu pandangannya ke jalan terdekat, Xiao Yan memastikan tidak ada orang di sekitar sebelum menelan pil di mulutnya dengan satu tegukan. Dia bersandar di pohon saat dia tidak terburu-buru menunggu pil bekerja. Meskipun dikatakan bahwa yang terbaik adalah memasuki kondisi pelatihan untuk mengeluarkan efek tertinggi dari pil setelah mengkonsumsinya, dalam situasinya saat ini, Xiao Yan jelas tidak berada dalam lingkungan terbaik untuk berlatih. Kerumunan yang terus melintas di jalan akan mematahkan pikirannya untuk memasuki kondisi pelatihan. Perlahan-lahan menutup matanya, Xiao Yan yang sangat lelah mampu merasakan otot-ototnya yang babak belur dengan rakus menyerap esensi lemah lembut yang dipancarkan dari pil. Ketika tetes terakhir esensi telah diserap, Xiao Yan merasa seolah-olah sel-sel ototnya diperkuat dengan kekuatan dan sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun latihan keras baru saja dimulai 2 hari yang lalu, Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak dalam mengalahkan Do Ze bintang 6 jika dia melepaskan pedang berat dari punggungnya.
Sepertinya ada efek. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri saat dia menggunakan tangannya untuk menyentuh wajahnya. Sudut mulutnya tiba-tiba menyeringai saat dia dengan malas mengulurkan tangannya, merasa penuh semangat, seolah-olah dia dibuat ulang dari dalam keluar. Menyangga tubuhnya dari tanah, Xiaoyan menepuk pedang besar yang membebani dan aneh dengan perasaan campur aduk cinta dan benci sebelum sekali lagi mengambil langkah berat untuk melanjutkan perjalanannya ke tujuan yang sekarang dekat. Sebelum langit berangsur-angsur menjadi gelap, Xiaoyan akhirnya tiba di sebuah kota kecil yang dekat dengan pegunungan Magic Beast. Kota kecil itu dikenal sebagai kota Qingshan, tetapi karena dekat dengan pegunungan binatang ajaib, ia juga dikenal sebagai kota binatang ajaib. Mayoritas orang-orang di kota kecil ini secara alami adalah tentara bayaran yang menghabiskan hari-hari mereka untuk memberi makan pedang mereka dengan darah. Tentara bayaran ini akan membentuk rombongan yang berjalan bergandengan tangan di jalanan, mencipratkan ludah mereka sembari dengan berani mendiskusikan tentang wanita di kota, di mana menemukan minuman keras terkuat dan area mana yang memiliki binatang ajaib paling ganas. Saat Xiaoyan berjalan di jalan yang terbuat dari batu kapur sambil membawa pedang besar yang terlihat tidak pada tempatnya di punggungnya, tatapan penasaran secara alami tertarik padanya. Namun dia mengabaikan tatapannya saat dia menyeka keringat di dahinya sambil perlahan mengikuti jalan setapak di sepanjang jalan. Banyak toko yang tersebar di kedua sisi jalan dan dengan lokasinya yang menguntungkan, mereka bisa dikatakan agak populer. Xiaoyan menyapu pandangan tertarik ke seluruh toko yang terang benderang sebelum akhirnya berhenti di toko bahan obat yang agak luas. Dia menghentikan langkahnya, bergumam pada dirinya sendiri sebelum sekali lagi pindah ke toko bahan obat yang disebut tempat 1000 obat. Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada hal-hal seperti senjata atau baju besi, tetapi dia sangat tertarik pada berbagai bahan obat yang berharga. Selama dia bisa menemukan bahan obat yang berharga, Yao Lao akan bisa mengolahnya menjadi berbagai pil penambah tenaga. Pil adalah yang paling praktis untuk bertahan hidup saat bepergian di pegunungan Magic Beast yang sangat berbahaya. Berjalan ke toko yang luas, Xiaoyan menyadari bahwa itu terang benderang oleh batu cahaya bulan yang tergantung di dinding. Saat ini, ada volume lalu lintas yang cukup tinggi di toko, menyebabkan pelayan toko menjadi sangat sibuk. Jadi, tidak ada yang menyambut Xiaoyan saat dia masuk. Meskipun tidak ada yang menyambutnya, Xiaoyan diam-diam senang. Tatapannya perlahan menyapu konter tampilan transparan sampai tiba di kotak giok kecil, sedikit linglung pada apa yang dia temukan. Obat penyembuhan. Mungkinkah ada alkemis di sini? Xiaoyan bergumam dengan heran saat dia menatap kosong pada deskripsi tertulis di bawah botol giok kecil. Menggelengkan kepalanya, tatapan Xiaoyan terus bergerak tetapi ketika dia telah melihat semua hal di konter tampilan, dia dengan kecewa menggelengkan kepalanya. Meskipun ada beberapa bahan obat kelas menengah, mereka tidak banyak berguna bagi Xiaoyan sekarang. Saat Xiaoyan bersiap untuk pergi dengan tangan kosong, tatapannya yang mengembara secara acak tiba-tiba berhenti. Tatapan Xiaoyan menembus etalase transparan untuk menatap tak tergoyahkan ke objek kuning muda di sudut. Lama berlalu sebelum dia menjilat bibirnya dan dengan santai berjalan menuju objek, memiringkan kepalanya untuk sekali lagi mengukur objek kuning muda itu. Bisakah aku merepotkanmu untuk membantuku mengeluarkan benda ini? Sedikit demi sedikit menarik pandangannya yang serakah dan bersemangat, Xiaoyan mengangkat kepalanya ke arah asisten toko pria dan berkata sambil tersenyum. Setelah dipanggil, asisten toko muda itu melirik ke arah Xiaoyan yang berpakaian sederhana sebelum melirik barang yang dia minta. Setelah menemukan bahwa itu adalah esens teratai kuning dengan nilai paling rendah, asisten toko muda itu mengerutkan bibirnya dengan tidak sabar. Dengan wajah kaku, dia mengambil item dari etalase, Yellow Lotus Essence, bahan obat tingkat rendah, 100 emas. Tidak peduli dengan sikap diskriminatif asisten toko, Xiaoyan mencibir di dalam hatinya. Dia menerima apa yang dianggap sebagai Yellow Lotus Essence dengan tingkatan paling rendah dan secara diam-diam menarik kuku jarinya dengan lembut ke permukaan Yellow Lotus Essence.
Sedikit warna merah darah gelap terungkap dari permukaan yang agak kuning. Saat dia menatap warna merah gelap yang hampir tersembunyi, sudut mata Xiao Yan sedikit bergerak-gerak. Tak lama setelah itu, mencoba untuk tidak mengungkapkan niatnya, dia menggosok hidungnya sambil menghirup dalam-dalam aroma darah aneh di jarinya. Segera, kemegahan luar biasa melonjak di kedalaman matanya. Benar saja, itu adalah Blood Lotus Essence. Saat jantung Xiao Yan berdetak kencang karena kegembiraan, suara Yao Lao yang sedikit tercengang tiba-tiba bergema di benak Xiao Yan. Bocah kecil, keberuntunganmu tidak buruk, kamu benar-benar berhasil menemukan ramuan obat yang langka. Setelah tatapannya yang mencurigakan dialihkan ke cincin luar angkasa di jari Xiao Yan, keraguan di wajah asisten toko dengan cepat menghilang dan diganti dengan senyuman yang menyanjung. Tuan, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera pergi dan mengambilnya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak terus memusatkan perhatiannya pada Blood Lotus Essence yang langka di tangannya. Sebaliknya, dia mencari meja untuk hal-hal lain, bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak lama setelah asisten toko pergi, dia buru-buru kembali dan meletakkan kotak kayu kecil yang dia bawa di atas meja. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan, ada 53 sari teratai kuning di sini. Apakah Anda berencana untuk membeli semuanya?" Petik 2. Xiao Yan tersenyum tapi tidak menjawab. Tatapannya menyapu Yellow Lotus Essence di kotak kayu. Sesaat kemudian, kekecewaan melintas di matanya. Dia tidak menemukan esens Blood Lotus kedua di antara Yellow Lotus Essence. Xiao Yan menghela nafas kecewa dari dalam hatinya tetapi tetap mempertahankan wajah yang tersenyum. Dari dalam kotak, dia secara acak memilih lebih dari 20 buah sebelum menempatkan Blood Lotus Essence di antara mereka. Menghadapi asisten toko dia berkata, "Bantu saya mengemas ini dan menghitung." Kerumunan. Setelah pembubaran kerumunan, Xiao Yan akhirnya berhasil melihat dengan jelas wajah wanita yang dikerumuni kerumunan itu. Wanita itu mengenakan gaun putih pucat. Dia tidak terlalu cantik tetapi bisa disebut kecantikan yang tidak biasa. Wajahnya yang tersenyum ringan memancarkan aura segar yang unik dan sangat meningkatkan pesonanya. Tatapan Xiao Yan menyapu tubuh wanita itu sebelum akhirnya mendarat di pinggang sempit yang diikat oleh sabuk hijau. Melihat pinggang sempit yang tidak bisa mengisi pelukan, keheranan melintas di matanya. Di antara para wanita yang Xiao Yan kenal, Sun Er adalah yang paling mempesona dengan kecantikan dan misterinya yang tidak dapat ditemukan kesalahan. Ya Fei adalah seorang penggoda yang mempesona dan Xiao Yu memiliki kaki panjang seksi yang mata Xiao Yan tidak bisa menahan untuk tidak menatap setiap kali dia melihatnya. Wanita berbaju putih yang ada di depannya, di sisi lain, adalah wanita dengan pinggang tersempit dan paling halus. Xiao Yan mendecakkan bibirnya, merasa takjub. Di sampingnya, asisten toko tertawa dengan suara rendah. Dokter Pri adalah seorang dokter yang secara khusus disewa oleh Rumah 1000 Obat kami. Ada banyak orang di seluruh kota Qingshan yang menyukainya. Jika Dokter Pri menemani kita saat kita pergi ke pegunungan binatang mistik untuk mengumpulkan ramuan obat, semua tentara bayaran akan menurunkan gaji mereka seminimal mungkin dan kadang-kadang, bahkan bertarung di antara mereka sendiri untuk posisi yang tersedia. Petik 2. Seorang dokter. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun sejenak dan langsung bertanya, bukankah dia seorang alkemis? Seorang dokter dapat dianggap sebagai sejenis alkemis tetapi mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan yang terakhir. Bagaimanapun, mereka tidak dapat benar-benar memperbaiki obat apapun. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggunakan api biasa untuk mencampur berbagai bahan obat menjadi satu dan mencapai efek penyembuhan. Jika dibandingkan dengan obat yang dimurnikan oleh seorang alkemis, obat semacam itu memiliki tingkat yang jauh lebih rendah. Jadi, semua dokter ingin menjadi alkemis, tetapi banyak yang gagal melakukannya bahkan setelah menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba. Masalah utama terletak pada afinitas unsur mereka dan kurangnya bimbingan. Setelah melihat sejauh mana dia diterima dan obat penyembuh di atas meja,
Xiao Yan awalnya mengira dia adalah seorang alkemis. Jika begitu mudah untuk menjadi seorang alkemis, pekerjaan itu tidak akan begitu langka dan berharga. Asisten toko berkata tanpa daya. Xiao Yan mengangkat bahunya, terlalu malas untuk melanjutkan pertanyaannya. Dia menatap wanita dengan gaun putih yang telah duduk di kursinya dan merawat pasiennya yang terluka. Dia menyentuh dagunya dan mengakui pada dirinya sendiri bahwa senyum baik yang diperlihatkan oleh dokter peri ketika dia merawat yang terluka sangat menyentuh. Tidak heran tentara bayaran yang biasanya galak ini bertingkah seperti domba kecil jinak di depannya. Setelah berdiri di tempat yang sama dan melihat lagi pemandangan seperti gambar yang indah di hadapannya, Xiao Yan keluar dari rumah 1000 obat ini. Dia berjalan di jalan sebentar sebelum melirik ke langit yang gelap dan secara acak menemukan sebuah penginapan di ujung jalan. Dia menyewa kamar dan pergi. Di dalam ruangan, dia sedikit meringkuk kakinya dan menghela nafas berat. Dengan erat meraih gagang pedang berat di punggungnya dengan telapak tangannya, dia mengangkatnya dari punggungnya dengan erangan pelan dan dengan hati-hati menyandarkannya ke sisi tempat tidur. Meskipun Yao Lao telah mengatakan bahwa Xiao Yan tidak dapat melepaskan pedang yang berat bahkan ketika dia sedang tidur, Xiao Yan saat ini sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Oleh karena itu, Yao Lao mengizinkannya untuk melepasnya sementara saat dia sedang tidur. Segera setelah pedang berat yang aneh meninggalkan tubuhnya, Xiao Yan bisa merasakan bahwa doqi di tubuhnya, seperti sungai air, dengan cepat dan keras mengalir di dalam tubuhnya. Xiao Yan perlahan menghela nafas. Semua pori-pori di tubuhnya tiba-tiba terbuka. Perasaan nyaman menyebabkan Xiao Yan dengan riang menjerit. Perasaan tiba-tiba menjadi kuat ini terlalu memuaskan. Memutar bahunya yang sakit, Xiao Yan melepas sejumlah besar Yellow Lotus Essence yang baru saja dia beli. Dari dalam, dia mengambil Blood Lotus Essence dan dengan hati-hati meletakkannya ke dalam kotak giok putih yang dia ambil dari cincin penyimpanan. Sedangkan untuk Yellow Lotus Essence tingkat rendah yang tersisa, Xiao Yan hanya membuangnya secara acak ke dalam cincin penyimpanan. Fiuh, sekarang setelah Blood Lotus Essence akhirnya ada di tanganku, yang hilang hanyalah rumput Ice Fire Spirit dan peringkat keempat Ice Attribute Monster Core sebelum aku bisa memperbaiki Blood Lotus Pill. Menepuk kotak giok di tangannya, Xiao Yan menyeka mulutnya dan menghela nafas, sepertinya aku akan sibuk di masa depan. Hanya menemukan ramuan obat untuk pil teratai darah sudah membuatku pusing sekali. Sayangnya, berhasil mengonsumsi api surgawi bukanlah tugas yang mudah. Petik 2. Xiao Yan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Badannya yang sakit akhirnya terbaring di tempat tidur dan dia diliputi rasa kantuk. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye-bye.